Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba sharing mengenai buku atau materi yang telah saya baca. Materi ini saya mencoba melanjutkan materi yang bulan lalu, yaitu mengenai manajemen keuangan perusahaan. Dalam hal ini saya akan coba untuk membahas mengenai piutang usaha atau piutang dagang dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan atau usaha, mungkin kita sudah tidak asing lagi memahami atau mengenali istilah piutang usaha atau piutang dagang. Hal ini dalam perusahaan tentu pasti akan terjadi adanya piutang usaha atau piutang dagang, sehingga dengan adanya piutang usaha ini kita harus memprediksi ke depannya apakah piutang usaha ini dapat tertagihkan atau tidak dapat tertagihkan, sehingga em, besar kemungkinan piutang usaha ini dapat dibayarkan dari pihak luar yang mempunyai piutang, dapat juga tidak bisa dibayarkan kepada perusahaan kita. Oke, secara garis besar, piutang usaha atau piutang dagang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang atau jasa yang dijual secara kredit. Jadi, eh, piutang usaha ini terjadi akibat adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, sehingga eh, kita mengeluarkan barang kepada orang lain tapi tidak ada uang masuk karena dilakukan secara kredit. Beda halnya secara tunai. Maka ketika barang kita dikeluarkan, maka kita akan langsung mendapatkan uang tersebut secara tunai. Namun secara ilmu akuntansi, piutang usaha atau dagang adalah bagaimana untuk menunjukkan tuntunan pada pihak luar yang memiliki piutang pada perusahaan kita yang diharapkan dapat diselesaikan dengan cara penerimaan sejumlah uang secara tunai. Jadi secara akuntansi, piutang usaha ini adalah tuntutan dari pihak luar yang memiliki piutang kepada kita yang diharapkan dapat kita terima dalam bentuk sejumlah uang tunai. Kemudian, apa sih ciri-ciri piutang usaha atau dagang itu? Yang pertama adanya nilai jatuh tempo. Jadi, ketika nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan bunga-bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Jadi, ciri-ciri piutang usaha ini adanya nilai jatuh tempo. Jadi, ketika kita melakukan transaksi secara kredit, di situ kita akan ada nilai jatuh tempo yang kemudian karena ada jatuh tempo maka akan dibebankan berupa bunga, sehingga kita dari pihak luar yang harus membayar lebih eh, kepada perusahaan kita. Kemudian yang kedua adanya tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal jatuh tempo ini adalah maka dengan adanya ini dapat kita menentukan jatuh tempo piutang yang dapat kita tagih pada perusahaan lain. Kemudian yang ketiga adanya bunga yang berlaku. Jadi ketika piutang ini diberlakukan, kemudian maka besar kemungkinan akan adanya bunga yang berlaku terhadap hal tersebut. Untuk selanjutnya, apa sih jenis-jenis piutang usaha itu? Yang pertama, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 atau 90 hari. Yang kemudian piutang lancar ini adalah piutang yang memang eh, lancar yang dibayarkan dari perusahaan lain kepada perusahaan kita. Kemudian piutang tidak lancar yaitu piutang yang telah melampaui jatuh tempo yang diberlakukan atau kesepakatan sebelumnya. Yang keempat adalah piutang dihapuskan, yaitu piutang dihapuskan ini adalah piutang yang tidak dapat tertagihkan, sehingga piutang ini memprediksi bagaimana suatu perusahaan apakah piutang ini dapat tertagihkan atau tidak, sehingga maka ketika piutang ini tidak dapat tertagihkan maka perusahaan kita atau perusahaan menghapus piutang tersebut
dari perusahaan yang memiliki piutang kepada kita. Yang kemudian piutang dicadangkan, yaitu piutang dicadangkan ini adalah bagaimana suatu perusahaan mencadangkan dana atau alokasi dari alokasinya untuk membayar piutang kepada perusahaan lain. Sebetulnya apa sih atau bagaimana sih cara mengatasi piutang usaha atau piutang dagang tersebut? Yang pertama, lakukan follow up. Lakukan follow up di sini adalah melakukan koordinasi, melakukan koordinasi dengan cara kita menghubungi pihak perusahaan yang memiliki piutang kemudian apakah dapat melakukan pembayaran piutang tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, denda keterlambatan, artinya denda keterlambatan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi piutang bagi perusahaan yang memiliki piutang atau orang lain yang memiliki piutang agar senantiasa untuk disiplin dalam melakukan pembayaran tersebut. Yang kemudian, yang ketiga, blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Ketika satu atau dua kali mungkin masih bisa ditoleransi, tapi untuk empat atau lima kali selanjutnya, maka tidak toleransi lagi bagi perusahaan atau bagi perusahaan yang memiliki utang tersebut, maka perlu dilakukannya blacklist konsumen yang menunda pembayaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai piutang usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.